Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Nur Cahyadi, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen, dan teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Dan untuk sesi tanya jawab, kami membuka beberapa pertanyaan dan pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu guna mempersingkat waktu. Sebelum presentasi dimulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Yang pertama ada peran interpersonal. Peran interpersonal ada panutan, figurehead, kedua pemimpin, leader, dan ketiga penghubung, liaison. Yang pertama, panutan, figurehead. Manajer harus menjadi sumber inspirasi bagi anggotanya, bagi karyawannya. Dan yang kedua ada pemimpin, leader. Manajer berperan sebagai pemimpin di suatu organisasi atau di suatu perusahaan. Yang ketiga ada penghubung, liaison. Manajer harus pandai berkomunikasi baik dari internal maupun dari eksternal, dan manajer harus terus membangun relasi. Yang kedua ada peran informasial. Apa sih peran informasial itu? Peran informasial adalah manajer harus terus mencari dan mau menerima segala informasi guna untuk kemajuan organisasi tersebut. Apa aja? Ada pengawas, monitoring, penyebar, diseminator, dan juru bicara, spokesperson. Pengawas, monitoring. Artinya, manajer harus terus mengawasi seluruh kinerja anggotanya atau karyawannya. Yang kedua ada penyebar, diseminator. Setelah manajer mengawasi kinerja semua para anggotanya, semua para karyawannya, dan mendapatkan informasi, manajer harus bisa menyebarkan informasi tersebut guna kemajuan organisasi, guna kemajuan perusahaan. Dan yang ketiga, juru bicara, spokesperson. Artinya, manajer harus mampu mewakili dan mampu berbicara atas nama organisasi, terlebih ketika berkomunikasi dengan pihak luar yang akan bekerja sama dengan kita. Jadi seorang manajer harus memiliki public speaking yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, presentasi kita mulai. Ada 3 peranan penting yang dikemukakan oleh Henry Mintzberg. Yang pertama, ada peran interpersonal, dan yang kedua, ada peran informasial, dan yang ketiga, ada peran pengambil keputusan. Yang ketiga, peran sebagai pengambil keputusan meliputi pengusaha, entrepreneur, yakni manajer harus mampu mengendalikan perubahan yang ada di organisasi. Bahkan manajer harus mampu menciptakan ide-ide baru. Yang kedua, ada penanganan masalah, disturbance handler. Ketika suatu organisasi atau ketika suatu perusahaan mengalami masalah, manajer harus bisa menyelesaikan masalah sesuai dengan data atau pengalaman yang didapatkan oleh manajer. Yang ketiga, ada negosiator. Negosiator, artinya manajer harus memiliki kemampuan untuk berorganisasi yang baik. Misalnya, manajer pembelian harus dapat menegosiasi harga beli material dari pemasok. Keempat, ada manajer berperan sebagai motivator dan konsultan untuk anggotanya. Kelima, manajer berperan sebagai penanggung jawab dan pengendali organisasi. Keenam, manajer sebagai pembangun tim yang produktif dan kreatif. Ketujuh, manajer juga memiliki peran untuk mengevaluasi data dan kinerja anggotanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Ardiansyah. Di sini saya akan melanjutkan materi manajemen sebagai seni dan sains. Yang pertama, manajemen sebagai seni. Manajemen dipandang sebagai sebuah seni karena terlihat di mana usaha untuk mencapai sebuah tujuan. Manajemen juga dapat dilihat sebagai seni sekaligus ilmu dalam aplikasinya, baik itu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, atau supervisi, memotivasi, dan mengendalikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Bila manajemen kita kaitkan dengan definisi seni tersebut, maka dapat kita klasifikasikan
manajemen sebagai sebuah seni. Karena sejarah perkembangan manusia jauh sebelum munculnya manajemen sebagai sebuah ilmu, manusia telah melakukannya dalam bentuk tindakan praktis. Pernyataan yang mendukung beberapa faktor yang mengidentifikasi manajemen sebagai sebuah seni, yaitu pertama, proses untuk mencapai tujuan yang dilakukan oleh seorang manajer sangat dipengaruhi oleh sifat, bakat, dan keterampilan manajer. Kenapa? Karena manajer harus mempunyai sifat integrasi kejujuran yang baik, bertanggung jawab, dan seorang manajer harus mempunyai keterampilan dalam membuat keputusan. Untuk yang kedua, selalu mengaitkan naluri, intelektual, dan perasaan dalam pencapaian tujuan. Kenapa? Karena manajer harus mempunyai naluri yang kuat, karena dialah yang membuat keputusan dan intelektualnya. Karena seorang manajer harus mempunyai kecerdasan guna mengatur perusahaan tersebut. Yang ketiga, kekuatan pribadian kreativitas menjadi faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan seorang manajer dalam mencapai tujuannya. Karena seorang pemimpin kreatif dituntut untuk memiliki kecerdasan kreatif guna memunculkan ide-ide baru. Selanjutnya adalah manajemen sebagai sains. Sains merupakan sekumpulan pengetahuan yang sistematis yang disebabkan oleh proses sebab akibat. Manajemen sains ini bisa dikatakan sebagai ilmu sosial. Maksudnya adalah sebuah ilmu yang termasuk dalam ilmu administrasi, ibarat ilmu terapan yang biasa disebut dengan apply science. Ilmu ini akan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari guna meningkatkan tingkat kehidupan manusia. Bisa disimpulkan bahwa semua orang bisa menjadi manajer atau pemimpin yang berkualitas jika memiliki ilmu pengetahuan, yaitu ilmu manajemen. Perbandingan manajemen sebagai seni dan sains. Manajemen as science. Perbandingan manajemen sebagai seni dan sains. Yang pertama, manajemen sebagai ilmu. Yang pertama, advance by knowledge atau mendapatkan kemajuan dengan pengetahuan. Untuk yang kedua, proses, yaitu mampu membuktikan. Yang kedua, predicate, mampu meramalkan. Defines, mampu merumuskan. Measures, mampu mengukur. Untuk yang manajemen sebagai sains, yaitu pertama, advance by praktik, mendapatkan kemajuan dengan praktek. Yang kedua, feels, yaitu mampu merasakan. Yang kedua, guesses, mampu mengira-ngira. Untuk yang ketiga, describes, yaitu mampu menguraikan. Untuk yang terakhir, opinions, yaitu mampu memberi pendapat. Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa manajemen hanya dapat diidentifikasi sebagai ilmu atau hanya diidentifikasikan hanya sebagai sebuah seni. Namun, manajemen secara utuh kombinasi antara ilmu dan seni, di mana kedua definisi dan cara pandang tersebut setidaknya saling melengkapi satu dan lainnya. Saya Novia akan melanjutkan materi yang telah disampaikan rekan saya, yaitu sejarah ilmu manajemen. Banyak kesulitan yang terjadi dalam melacak sejarah manajemen. Namun perlu diketahui bahwa manajemen sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini terbukti dari berdirinya bangunan piramida di Mesir. Lalu pada tahun 1400-an, masyarakat Venesia melakukan praktik-praktik manajemen dan menjadi pusat perekonomian dan perdagangan dunia. Penduduk Venesia mengembangkan bentuk awal perusahaan bisnis
dan melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa terjadi di organisasi modern saat ini. Selain itu, orang Venesia memiliki sistem penyimpanan dan pergudangan untuk memantau isinya, manajemen sumber daya manusia untuk mengelola angkatan kerja, dan sistem akuntansi untuk melacak pendapatan biaya. Daniel Brand membagi 4 evolusi pemikiran manajemen. Yang pertama, pemikiran awal. Sebelum abad ke-20, terjadi 2 peristiwa penting dalam ilmu manajemen. Yang pertama yaitu Adam Smith menerbitkan sebuah doktrin ekonomi klasik, The Wealth of the Nation. Dalam bukunya, ia mengemukakan keunggulan ekonomi yang akan diperoleh dari organisasi dalam pembagian kerja, yaitu perincian pekerjaan yang spesifik dan berulang. Peristiwa penting kedua yaitu revolusi industri Inggris. Hal ini ditandai dengan dimulainya penggunaan mesin dan satu tempat khusus produksi yang biasa disebut pabrik. Hal ini membuat para manajer membutuhkan teori yang dapat membantu mereka meramalkan permintaan, memastikan cukupnya persediaan bahan baku, memberi tugas pada bawahan, dan mengarahkan kegiatan sehari-hari. Yang kedua adalah era manajemen ilmiah. Henry Gunn menggagas ide bahwa seharusnya seorang mandor mampu memberikan pendidikan kepada karyawannya untuk bersifat rajin dan kooperatif. Selain itu, ia juga mendesain sebuah grafik untuk membantu manajer yang biasa disebut dengan Gantt chart. Gantt chart sendiri digunakan untuk merancang dan mengontrol pekerjaan. Sementara itu, pasangan suami istri Frank dan Lillian Gilbert berhasil menciptakan micromotion. Micromotion sendiri adalah alat untuk mencatat setiap gerakan yang dilakukan oleh pekerja dan lamanya waktu yang dihabiskan untuk melakukan setiap gerakan tersebut. Era ini juga ditandai dengan hadirnya teori administratif, yaitu teori mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh para manajer dan bagaimana cara membentuk praktik manajemen yang baik. Selain itu, Henry Fayol juga menggagas 14 prinsip manajemen yang merupakan dasar-dasar dan nilai yang menjadi inti dari keberhasilan sebuah manajemen. Perkembangan selanjutnya yaitu pada tahun 1940-an, Patrick Blackett melahirkan ilmu riset operasi yang merupakan kombinasi dari teori statistika dan teori mikroekonomi. Riset ini dikenal dengan manajemen sains, yang dimana mencoba pendekatan sains untuk menyelesaikan masalah dalam manajemen. Yang keempat ada era modern. Era modern ini ditandai dengan lahirnya konsep manajemen kualitas total pada abad ke-20 oleh W. Edward Deming dan Joseph Juran. Deming menyatakan bahwa kebanyakan permasalahan dalam kualitas itu bukan sepenuhnya salah para pekerja, melainkan salah sistemnya. Sedangkan Joseph Juran menyatakan bahwa 80% cacat disebabkan oleh faktor-faktor yang sebenarnya bisa dikontrol oleh manajemen. Nama saya Zakaria Arizonda. Sini saya akan melanjutkan nomor 4, yaitu kelompok pemikiran dalam ilmu manajemen. Menurut James A.F. Stoner, ada 3 aliran pemikiran manajemen, yaitu 1. Manajemen klasik yang terdiri dari 2 cabang, yaitu teori manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik. Yang kedua, manajemen perilaku. Yang ketiga, ilmu manajemen. Pertama, paham manajemen klasik. Paham ini memiliki teori manajemen klasik yang berkeyakinan bahwa pekerja hanya memiliki kebutuhan fisik dan ekonomi. Teori manajemen klasik dibentuk untuk merampingkan operasi, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan laba. Next. Pada perkembangannya, paham manajemen klasik mengusung 2 teori utama, yaitu teori manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik.
Teori manajemen ilmiah. Teori manajemen ilmiah adalah suatu teori manajemen yang menganalisis dan mensintesiskan alur kerja. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, terutama pada produktivitas tenaga kerja. Teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik meliputi pendekatan manajemen ilmiah, pendekatan birokrasi, dan pendekatan manajemen administrasi. Teori organisasi klasik mendominasi administrasi dari awal tahun 1900 hingga tahun 1930-an dan masih relevan hingga sekarang. Next. Yang kedua yaitu paham manajemen perilaku. Paham manajemen perilaku berdiri atas kritik terhadap teori manajemen klasik yang mengabaikan unsur psikologis manusia sebagai salah satu bentuk penting dalam manajemen. Singkatnya, teori klasik mengabaikan motivasi dan perilaku karyawan. Teori manajemen perilaku sering disebut gerakan hubungan antar manusia karena membahas dimensi kerja manusia. 3. Paham ilmu manajemen. Paham ilmu manajemen dalam teorinya melakukan pendekatan kontemporer untuk manajemen yang bertuju pada penggunaan teknik kuantitatif yang ketat untuk membantu manajer memanfaatkan sumber daya organisasi secara maksimal untuk menghasilkan barang dan jasa. Dalam teori ini, manajemen dikolaborasikan dengan ilmu matematika dan statistika. Teori ini juga mengambil pendekatan kuantitatif untuk mengukur campuran tugas pekerja untuk meningkatkan efisiensi. Saya Muhammad Bagus Ardiansyah mau melanjutkan presentasi. Teori ilmu manajemen memiliki banyak cabang yang masing-masing dari cabang teori ini membahas masalah-masalah tertentu. Cabang-cabang dalam teori ilmu manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen kuantitatif. Manajemen kuantitatif menggunakan teknik matematika seperti programan linier dan non-linier, pemodelan, simulasi, teori antrian, dan teori chaos. Untuk membantu manajer memutuskan beberapa banyak persediaan yang akan disimpan pada waktu yang berbeda dalam setahun, di mana menemukan pabrik baru dan cara terbaik untuk menginvestasikan modal keuangan organisasi. Yang kedua, manajemen operasi. Manajemen operasi memberikan para manajer serangkaian teknik yang dapat mereka gunakan untuk menganalisis aspek apapun dari sistem produksi organisasi untuk meningkatkan efisiensi. Manajer operasi bertanggung jawab penuh terhadap jalannya manajemen operasional. Manajer operasi berkewajiban mengawasi dan mengelola proses operasional, dimulai dari proses pengubahan sumber daya bahan baku, energi, dan tenaga kerja menjadi bentuk barang dan jasa. Atau dengan kata lain harus mampu mengelola proses pengubahan input menjadi output. Manajer operasi sangat penting posisinya dalam sebuah bisnis, dikarenakan operasional merupakan salah satu dari fungsi strategis perusahaan. Manajer operasi sangat penting posisinya dalam sebuah bisnis, dikarenakan operasional merupakan salah satu fungsi strategis perusahaan. Yang ketiga, Total Quality Management atau yang disebut dengan TQM. Total Quality Management atau disingkat dengan TQM adalah sebuah manajemen kualitas yang lebih berfokus pada pelanggan dengan cara melibatkan seluruh level tingkatan karyawan dalam mengerjakan peningkatan ataupun perbaikan secara kontinu. Total Quality Management atau TQM akan lebih cenderung memanfaatkan strategi, komunikasi, dan data yang efektif dalam mengintegrasikan kedisiplinan kualitas dalam kegiatan operasional dan budaya perusahaan. Sederhananya, TQM adalah suatu pendekatan manajemen yang digunakan untuk menyentuh kesuksesan jangka panjang
dengan mengedepankan kepuasan pelanggan. Dalam total quality management, seluruh karyawan perusahaan atau anggota organisasi harus turut serta aktif dalam melakukan peningkatan proses, produk, layanan, serta budaya pada tempat mereka bekerja, sehingga nantinya melahirkan kualitas terbaik dalam layanan atau produk demi mencapai kepuasan para pelanggannya. Dan terakhir, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen membantu para manajer merancang sistem informasi yang menyediakan informasi tentang peristiwa yang terjadi di dalam organisasi, serta dalam lingkungan eksternal. Informasi yang sangat penting untuk pengambilan keputusan yang efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya 2 menit.